Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artisnya ini. Ya. Pertama-tama terima kasih atas semua yang sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya ya. Ada Mas Refli, ada Bang Gafur, ada Pak Aristak, ada juga Bu Aya dan di belakang ada Pak Natsmi dan yang lain. Mungkin ya Pak, kuasa hukum saya kalau dilihat teman-teman kok tidak sebanyak biasanya. Ya, pada saat yang sama kami juga membagi karena sebagian dari tim Tokham itu sedang mendampingi Pak Nugro yang ada di Mabes Polri ya gitu karena beliau jam yang sama memenuhi undangan untuk klarifikasi di Portas Tipikor. Jadi itu kalau lihat kok nggak ada orang besar Kasus gitu ya. 15 tahun yang lalu. Kasus 15 tahun yang lalu ini kriminalisasi juga gitu ya. Bisa disebut quote and quote ya. Nah, oke. Jadi moga-moga undangan beliau itu bisa dijawab dengan sangat baik. Sorry, bukan ya. kasus. Bukan kasus. Kejadian. Ya, kasusnya nggak ada. Ya, kasusnya itu nggak ada dicari-cari. Oke. Baru mau dikasuskan. Ya, hari ini ya seperti teman-teman dengar tadi ada tanggapan dari pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya. Yang paling penting adalah kenapa imaterialnya itu memang 100 juta. Sebenarnya itu adalah plafon tertinggi yang kemudian dipersyaratkan oleh undang-undang dari 500.000 sampai 100.000. Kalau teman-teman lihat yang waktu itu menjadi bukti yang kita putarkan pada saat sidang pra-peradilan pertama itu luar biasa ya. Jadi saya bisa menceritakan kejadian sesungguhnya begini. Pada hari Kamis atau Senin itu kami itu baru pulang dari Bandung. Dan sejujurnya ini benar sejujurnya. Hari Jumat siang itu saya ada 2 undangan. Ya gitu di 2 podcast ya. Sabtunya saya tuh mau keluar kota. Ya, Sabtu tuh mau keluar kota karena ada permintaan konsultasi teknis ya. Ini nggak ada hubungannya dengan kasus ijazah, tapi konsultasi teknis karena saya biasa memberikan konsultasi di luar kota. Dan teman-teman kalau bisa lihat rate-nya itu ya mungkin akan bisa tahu lah rate seorang konsultan kemudian keluar kota berapa ya gitu. Tentu tidak keluar negeri. Saya tidak bisa melakukan keluar negeri, itu kerugian bagi saya karena saya masih dicekal. Dan itu saya bocorkan dikit. Soal pencekalan itu, ya mungkin itu akan kami permasalahkan juga. Kemana? Nanti kita tunggu saja tanggal mainnya. Ya, nah jadi hal-hal itu yang kemudian tidak terukur ya kalau dari sisi keuangan. Kemudian yang imaterial. Kalau yang tadi kan material, ya ada 2 podcast, kemudian ada undangan TV juga, kemudian ya undangan TV, terima kasih teman-teman, saya menghargai teman-teman semua, ya tentu tidak akan saya bocorkan berapa yang didapatkan sebagai uang transport, tapi artinya kalau kemudian undangan konsultasi keluar kota, itu tentu ada dan harusnya saya bermalam di kota itu, ya dan kemudian saya harus menginap di tempat lain, bukan di rumah. Perkara menginapnya itu di rumah sakit, itu justru karena akibat dari kadar gula saya yang tiba-tiba melonjak sangat drastis ya, itu hampir mencapai 400 dan juga tekanan darah saya yang hampir mencapai 200 itu tidak pernah terjadi kayak gitu. Ya itu gara-gara itu kalau dinilai ya poin materialnya sangat tinggi itu. Apalagi kalau kemudian seperti Dr. Tifa yang tadi Mas Refli lapor. Pada saat itu beliau terkena GERD-nya naik, asam lambungnya udah tinggi banget dan harus menggunakan infus. Saya alhamdulillah tidak perlu menggunakan itu karena saya punya obat sendiri. Itu luar biasa kalau dinilai ya, jadi kerugian imaterialnya. Belum lagi ada beberapa peristiwa mungkin yang saya katakan peristiwa yang brutal ya pada saat di rumah. Yang kedua pada saat di Polda Metro Jaya di ruangan takti ya, itu luar biasa bagaimana pemaksaan terhadap saya dan Dr. Tifa menggunakan baju orange ya, pemaksaan menggunakan borgol ya, dan mau dipertontonkan padahal itu dalam KUHP yang baru itu sudah tidak diperbolehkan. Makanya kan teman-teman nggak bisa lihat lagi sekarang misalnya di KPK pengumuman kemudian tersangkanya disuruh pakai baju ada ke belakang, itu nggak ada lagi karena itu nggak boleh lagi. Nah itu melanggar hak asasi manusia ya, dan itu mau dilakukan dengan cara yang lain, jadi seolah-olah saya kemudian keluar pakai baju masuk mobil dan itu kejadian ya, celana pendek saya harus pakai celana pendek ya karena memang di taksi itu nggak boleh pakai celana panjang karena ada kasus kejadian yang lain sahabat kita pakai celana panjang dipotong celananya ya itu langsung ya karena nah kemudian kejadian yang brutal lainnya adalah ketika di rumah sakit ya, di rumah sakit Polri pada hari Minggu malam itu kami mau dibawa paksa ya pulang ke Polda Metro Jaya ke Tahti. Itu luar biasa brutalnya ya, teman-teman juga bisa lihat ya, videonya juga ada. Jadi nilai itu tidak bisa dinilai secara uang ya, itu sangat tinggi nilai imaterial. Jadi makanya saya berharap hakim tunggal ya
Pak Iketut Darmawan ya itu bisa mempertimbangkan. Memang saya mohon keputusan terbaik. Jadi karena itu tidak bisa dinilai dengan uang ya. Nanti dijawab. Jadi nanti jam 2 kita akan menjawabnya dalam replik ya. Replik baru nanti kita jawab ya. Jadi dan dengan kaosnya dia langsung menjawab ya. Jadi makanya kalau nggak bisa dinilai dengan rupiah ya repot ya. Kalau nggak bisa dinilai dengan rupiah, nilai saja dengan dolar saja. Ya. Ya, gitu ya. Makanya ditanya, karena apa? Karena tidak satu rupiah pun yang akan kami terima. Ya gitu. Makanya dolar juga nggak apa-apa ya. Lihat nih, tersenyum tadi Washington lihat dolar yang ada. Ya, saya kira itu aja. Ya, jadi kita tunggu nanti jam 2 siang ya replik atau tanggapan dari tanggapan kita. Dan nanti mungkin ada publik juga dari mereka ada jawabnya. Jadi hari ini maraton sangat panjang dan di saat yang sama sekali lagi kita mendoakan moga-moga Pak Ugroseno ya sebagai senior kita itu bisa menjalani undangannya di Kortas Tipikor di Mabespor. Saya kira itu teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita